pada hari ini? Semangat! Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, untuk hari ini ada yang tidak berangkat? Nihil ya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, apalagi pada cuaca kayak gini ya. Tetap jaga kesehatan buat kalian. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita simak video dulu ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang materi wawasan kebinekaan global ya. Sekarang silakan kalian simak video berikut ini. Seperti berlian berserak di khatulistiwa, suku, beragam budaya dan agama. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Kita tetap satu, tetap Indonesia. Menurut kalian ada hal menarik nggak pada video tersebut? Ada salah satu yang bisa menyampaikan? Aku bisa menjawab ya. Indonesia bermacam-macam suku, bangsa, dan ras. Ya. Pada tampilan video tersebut banyak bermacam-macam ras, suku. Tadi ada apa aja rasnya, Mbak? Sukunya ada suku Dayak ya. Di Indonesia itu berbagai macam kebudayaan. Apa topiknya? Dunia yang berwarna. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuannya yang pertama, setelah mempelajari topik 1 tentang kebinekaan global, peserta diharapkan mampu memahami tentang menerima perbedaan, kemudian mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan. Kemudian berikutnya, ada pertanyaan nih, apa jadinya jika manusia di dunia ini seragam atau sama? Ya, contohnya, kalau di sini ada banyak yang namanya tadi Ani, apa yang kalian pikirkan? Teman-teman kalian, contoh deh saya panggil, namanya Ani. Kalau banyak yang ngacung, silahkan itu dipraktekkan Ani. Kemudian kalian bingung atau enggak? Bingung. Itu ya, makanya kita perlu adanya perbedaan. Sekarang kita praktekkan. Sekarang di sini kelas ini ada yang namanya Nisa ya. Sama-sama yang namanya. Sekarang Mbak Nisa maju ke depan, dua-duanya maju ke depan. Ya. Yang membedakan Nisa 1 dan Nisa 2 apa? Ini sama-sama Nisa. Yang membedakan apa? Yang satunya pakai kacamata, yang satunya enggak. Ya, yang membedakan satunya pakai kacamata, satunya tidak. Sama-sama cantik ya. Yang membedakan ya, yang satunya pendiam, yang satu tidak. Yang pendiam yang mana? Yang ini. Saya mau yang pendiam ya. Kayaknya saya tuh, Bu. Saya diam. Ya, perlu adanya perbedaan. Kalau tidak nanti kita bingung ya membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Sekarang kan banyak banget berita tentang bencana alam dan lain-lain. Iya ya, itu di dunia ini masih banyak itu tadi ada bencana alam, kemudian konflik ya. Konflik di dunia ini terutama di Indonesia juga banyak terdapat konflik ya. Kemudian aktivitas berikutnya, silahkan berkelompok ya. Saya bentuk 3 kelompok. Dari kelompok ini, kelompok Garuda, kemudian sebelah sini ada kelompok Beringin, kemudian di sini Padi dan Kapas. Nah, saya sudah bentuk 3 kelompok. Sekarang saya mau lihat yel-yelnya dari per kelompok. Nanti yang saya sebutkan kelompoknya maju ke depan buat itu ya, menampilkan yel-yelnya biar kalian tambah semangat. Dari kelompoknya Beringin dulu, silahkan maju ke depan. 2, 4. Kami Regu Beringin, pintar dan baik hati, dan selalu mengabdi pada Bunda Pertiwi. Menyerah dan menyerah no, bukanlah prinsip kami. Kami selalu berjuang untuk jadi yang terbaik. Sekian, terima kasih.
Nah, bebas. Keempat. Garuda di dadaku, Garuda kelompok kita. Ku yakin hari ini pasti bisa. Garuda selalu jaya, kita akan selalu bisa selamanya. Garuda, 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 jaya, jaya, jaya. Wadapak, kami kelompok Padidan, kamu selalu siap membela tanah air. Tak akan tunduk untuk kejahatan karena kami generasi penerus bangsa. Wih, Ya, sudah ya, kalian sudah menangkan jalannya. Semoga semakin semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian kita lanjutkan materinya. Nah, di sini ada sejak dahulu kala manusia itu bermigrasi. Bermigrasi berarti apa? Yaitu pindah dari tempat asal menuju ke tempat yang baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kemudian setelah migrasi, nah di Indonesia atau di dunia ini juga selama berabad-abad manusia hidup berdampingan dengan ras dan bangsa yang damai. Ya, jadi kita hidup di dunia ini bukan hanya dengan satu ras atau dengan satu bangsa saja. Setelah ini kita mengerjakan LKPD ya. Kalian bagikan LKPD-nya. Nanti berkelompok, silahkan kalian berdiskusi, kalian menyelesaikan masalah. Di sini ada 3 masalah. Ada 3 yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Yang masalah pertama, bagaimana jadinya jika manusia di dunia ini hanya boleh tinggal di tempat asal dan tidak boleh ada migrasi. Kemudian masalah yang kedua, apa yang disebut dengan penduduk asli. Kemudian yang ketiga, masalah ketiga, jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apakah kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia hidup berdampingan dengan baik? Ya, silakan nanti kalian dikerjakan LKPD-nya, saya bagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, kelompok Garuda ya. Kemudian kelompok Beringin, kemudian kelompok Padi dan Kapas. Silahkan diskusi dulu, dikerjakan dulu ya, diskusi kemudian nanti dipresentasikan. Izin menjawab, saya perwakilan dari kelompok Garuda ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi. Jawabannya, manusia tersebut tidak mengenal toleransi karena hanya mengenal kelompoknya saja tanpa mengetahui keberagaman yang ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok Beringin, silakan maju ke depan dipresentasikan hasil kelompoknya. Kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok Beringin untuk menjawab pertanyaan poin 2, yaitu tentang apa yang disebut penduduk asli, yang akan dijawab oleh Berkah Nuraya. Izinkan saya menjawab pertanyaan poin 2 tentang apa yang disebut penduduk asli. Ialah tiap-tiap orang yang bertempat kedudukan di dalam daerah negara Indonesia
selama 1 tahun berturut-turut. Terima kasih, itulah hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Padi dan Kapas izin menjawab hasil diskusi poin 3 yang menyebutkan jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Yaitu jawabannya kebijakan yang dilakukan mengedepankan toleransi dalam berbagai aspek. Menjunjung tinggi setiap perbedaan yang ada di lingkungan, menciptakan tegang rasa pada setiap penduduk. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berikutnya, sini ada ragam manusia, ragam bangsa, dan ragam bahasa. Ya, kita tahu ya di seluruh dunia ini ada berbagai macam ragam bahasanya, kemudian bahasanya, bangsanya, manusia. Nah, sekarang kita contohkan, kita praktekkan. Ada yang bisa mempraktekkan dari contoh dari bahasa dunia. Jadi, kata terima kasih, permisi, dan minta maaf dalam bahasa Jepang adalah arigato gozaimasu, sumimasen, terus ada gomenasai. Oh iya, terima kasih tepuk tangan buat bahasa Jepang. Ya, itu dalam bahasa Jepang. Kemudian ada lagi dari bahasa yang lain. Oh iya, Mbak, apa namanya? Saya akan mencontohkan dari bahasa Inggris, yaitu permisi, excuse me, makasih, thank you, dan maaf, sorry. Oh iya, terima kasih ya Mbak. Tepuk tangan. Keragaman tingkat kecerdasan itu ada keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan. Kemudian orang memahami budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya yang lain ya. Jadi kalian itu harus menghargai dari budaya lain ya. Jangan nanti kalian kemasukan budaya yang lain, kalian malah mengucilkan mereka ya. Kalian harus ada rasa toleransi dan rasa berempati ya. Rentangan ya. Separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang kaum imigran. Di sini ada kerentanan berikutnya. Di Amerika Serikat terjadi peningkatan tindakan intoleran seperti kasus diskriminasi terhadap warga kulit hitam dan kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Ya, jadi tidak boleh ya, kalian harus ada rasa toleransi dari berbagai macam ras, suku, dan budaya ya. Kalau tercatat ada 213 peristiwa toleransi yang terjadi sepanjang tahun 2017. Pada kasus-kasus toleransi ini, perempuan dan anak perempuan yang jauh lebih banyak atau lebih rentan jadi korban identitas gender. Ya. Udah ya, cukup. Untuk pembelajaran hari ini ada yang bisa menyampaikan apa sih yang kalian dapat? Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran ini yaitu dapat mengetahui beberapa keragaman budaya yang ada di Indonesia dan dapat mengetahui seberapa pentingnya menghargai berbagai macam keberagaman tersebut seperti semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tepuk tangan buat Mbak Tina yang sudah mengemukakan pendapatnya dia setelah mempelajari pembelajaran hari ini. Ya. Pembelajaran hari ini gimana perasaan kalian? Menyenangkan? Menyenangkan. Ya, semoga bermanfaat buat kalian. Kalian lebih tahu tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia dari bahasa, suku, dan budaya, dan kalian lebih menghargai dan lebih bertoleransi terhadap kebudayaan yang lain. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sebelum kita tutup, kita akhiri dulu dengan berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Memberi salam.